Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat religi dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Si Pakarewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Kita berjumpa kembali dalam edisi Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Podcast Si Pakarewa memilih jargon Ramadan Vibes. Mari ciptakan sesuatu yang menyenangkan dan inspiratif di bulan Ramadan. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah 152, Bismillahirrahmanirrahim, Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Sadaqallahul Azim. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengembangkan sifat syukur dan rasa bersyukur melalui puasa, bersama Ustaz kita, narasumber kita yang tentunya sangat fasih dalam ilmu fikih. Beliau adalah Bapak Haji Samsu Marlin, LCMA, salah seorang ketua tim kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu rasulillah. Kita diberikan kesehatan, bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Tentu saja kita bersyukur karena kesehatan itu seperti mahkota. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jadi ada pepatah Arab mengatakan as-sihhatu taj. Kesehatan itu adalah mahkota. Nah, yang bisa melihat mahkota ini hanya orang-orang sakit. Ya, kita orang sehat ini tidak sadar kalau ada mahkota di atas, karena hanya guru yang sehat yang bisa mengajar dengan baik, hanya ustaz yang sehat bisa berdakwah dengan baik, hanya host yang sehat yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah. Terima kasih Pak telah memenuhi undangan kami bersama kami di podcast Si Pakarewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sarana ini merupakan media edukasi, informasi, program dan kegiatan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Baik Pak, sesuai tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengembangkan sikap syukur dan rasa bersyukur melalui puasa. Nah, saya ingin bertanya ke pribadi Bapak dulu ya. Ya, jadi terkait dengan itu, bagaimana pengalaman Bapak dalam mengembangkan sifat syukur itu, Pak? Pada prinsipnya, ya karena kami ini kan orang sederhana, merangkak dari bawah. Dari pertama, dari nol sekali. Jadi apa yang kami capai pada hari ini tentu saja sesuatu yang kami syukuri. Karena kami tidak pernah membayangkan, saya tidak pernah membayangkan ya bahwa saya akan sampai ke titik saat ini. Walaupun sebenarnya saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi untuk sampai ke titik saat ini ya bisa menjadi aparatur sipil negara, ya bisa menjadi dai, bisa menjadi orang-orang yang bisa memberikan penerangan kepada umat berkaitan dengan masalah kepenghuluan, karena kebetulan saya di kepenghuluan. Iya. Jadi masalah syukur ini alhamdulillah ini sudah menjadi sesuatu yang mutlak saya miliki. Ya, karena kalau saya tidak bersyukur berarti saya lupa kacang akan kulitnya. Dari nol, ya alhamdulillah, dari tidak ada apa-apa, ya menjadi ada apa-apa sedikit. Ya, tapi belum menjadi sesuatu yang istimewa. Hanya apa yang ada ini kita harus syukuri. Jadi syukur inilah yang membantu kami mulai dari sejak kecil sampai kemudian pelan-pelan ya belajar terus, dan itulah yang kemudian
membuat kami terus termotivasi untuk melakukan usaha-usaha termasuk bekerja, belajar dan seterusnya. Ya. Yang jelas punya nilai, itu yang pasti. Ya punya nilai Pak ya. Iya. Baik, yang berikut apa pelajaran yang Bapak Ustadz itu terima dengan rasa syukur itu? Jadi rasa syukur ini sebenarnya kalau kita pikir ya itu mungkin sesuatu yang agak susah. Padahal sebenarnya syukur itu adalah sesuatu yang gampang. Jadi dia bukan teori, tapi dipraktekkan. Oh iya. Sama dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan teori, tapi dia harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi syukur ini adalah merupakan sesuatu sifat yang harus kita miliki siapapun kita. Karena apabila kita tidak memiliki rasa syukur, maka yakinlah kehidupan kita tidak akan pernah tenang. Punya rumah, ya walaupun sebesar apapun, kalau tidak memiliki rasa syukur, ya tidak akan pernah tenang dengan rumah tersebut. Iya, betul. Punya kendaraan misalnya, ya kendaraannya sudah lumayan. Dulu roda 2 ya, roda 2, kemudian merangkak, ya roda 2 yang sudah ada motornya, sudah ada mesinnya kan. Itu kalau tidak disyukuri, ya akan terus merasa tidak puas. Begitu Pak ya. Jadi kalau kita bersyukur, alhamdulillah, insya Allah bisa merangkak. Suatu saat nanti kehilangan motor tersebut, ya cuma jalan kaki ya, tetap bersyukur. Jadi syukur itu sebenarnya prinsipnya membantu kita untuk tetap bisa bertahan dengan kehidupan dan juga bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Pak. Ya. Iya. Kemudian Pak, apa sih sebenarnya pengertian dari syukur dalam pandangan Islam? Oh iya. Jadi syukur itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Jadi tadi ayat yang dibaca, fadhkuruni yadhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kepada saya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan ingat kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada saya, dan juga jangan ingkar kepada saya. Jadi kata-kata syukur ini muncul kemudian beberapa istilah, ada namanya masyakir, ada kemudian namanya syakur. Jadi syakur ya, ada orang bernama syakur, itu luar biasa. Mudah-mudahan orang yang bernama syakur ini betul-betul juga bersyukur. Jadi syukur itu artinya wad'u syai'in maudi'ah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi pada prinsipnya syukur itu adalah sesuatu yang biasa, yang logis untuk kita lakukan. Jadi kita misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan. Nah, bagaimana menempatkan kesehatan itu dengan baik? Nah, yaitu dengan beribadah, bekerja. Ya, bukan dengan menjadikan kesehatan kita ini untuk menjadi alat untuk merusak orang. Betul. Misalnya kita sehat. Iya. Body kekar, besar, akhirnya kemudian kita ngompas. Nah, tahu dibilang ngompas? Ya, ngompas itu artinya cari nafkah, cari rezeki dengan cara menjegal orang. Padahal Allah memberikan kepada kita kesehatan tujuannya untuk bekerja dengan baik. Betul. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tubuh yang kekar, ya manfaatkan itu dengan baik. Orang yang diberikan kesehatan dengan baik, manfaatkan itu dengan baik. Ya, jangan justru malah kesehatan yang diberikan itu atau kekuatan yang Allah berikan itu menjadi media baginya untuk kemudian melakukan kejahatan-kejahatan. Begitu Pak ya. Terus kalau kita nih sudah memiliki rasa syukur, tapi untuk mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, apa ini Ustaz? Ya, jadi syukur itu kan juga bertingkat-tingkat. Ya, kita mulai dari yang paling bawah dulu. Artinya syukur itu kebalikannya adalah kufur. Nah, makanya ada namanya kufrun nikmah. Ya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, itu yang paling bawah dulu. Makanya ada orang yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak salat itu kafir. Ya. Nah, kafirnya itu sebenarnya maknanya adalah kufrun nikmah. Ya, makanya ada hadis Nabi mengatakan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat tapi muta'ammid ya. Jadi ada di situ muta'ammidannya, sengaja. Ya, kita tidak boleh langsung
mengecas bahwa semua orang yang tidak salat itu langsung kafir. Tidak boleh. Ya, karena ada orang yang tidak salat bisa jadi mungkin karena musafir. Oh iya. Bisa jadi mungkin karena haid. Iya, betul. Bisa jadi mungkin karena dia habis melahirkan, keluar darah nifas. Iya. Atau bisa jadi mungkin karena dia sudah menjamak salatnya, sudah salat zuhur ya, asar ya sudah tidak mesti dilaksanakan. Iya. Tapi intinya di situ adalah muta'ammid. Muta'ammid itu artinya sengaja. Jadi saya rasa saudara-saudara kita itu yang sudah bersyahadat masuk Islam bukan tidak salat karena ingkar dengan salat itu, tapi rata-rata karena malas, mungkin karena lalai, atau mungkin karena tidak tahu. Jadi di situ. Jadi yang pertama kafir. Jadi orang yang dimaksud kafir di sini memang dia ingkar perintah salat. Jadi makna pertama kafir. Kemudian jadi orang yang tidak salat itu namanya kufrun nikmah. Artinya tidak mengingkari apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi salat itu sendiri sebenarnya bentuk rasa syukur. Iya. Ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya bentuk rasa syukur ya. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bengkak-bengkak dia punya kaki. Ya, kenapa bengkak-bengkak kakinya? Karena saking banyaknya salatnya. Kalau kita ini kan biasa juga kaki kita kan bengkak-bengkak ya. Iya betul. Itu bukan karena salat, tapi karena rematik. Asam urat ya. Asam urat. Jadi syukurnya Nabi itu luar biasa. Jadi syukurnya Nabi itu dengan beribadah, ya, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, ada namanya masyakir. Masyakir itu artinya orang yang sebenarnya sudah berbuat kebaikan, tapi sudah melupakan kebaikan-kebaikannya. Ya, ingat ya, mungkin pernah melaksanakan sholat, ya, pokoknya terkadang dia sudah lupa kalau dia sudah salat. Kita tanya, antum tadi kan sudah salat zuhur, kenapa salat lagi? Itu saking syukurnya kepada Allah, saking ikhlasnya. Jadi dia lupa kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Nah, ada orang seperti itu. Ada orang sudah berwudu, ya akhirnya berwudu lagi. Iya. Padahal sudah berwudu kan? Atau mungkin wudunya juga belum batal. Begitu. Tapi ini memang aslinya karena memang sudah menjadi karakternya itu untuk beribadah. Jadi walaupun sebenarnya sudah berbuat baik dia lupa. Ya, sudah bersedekah dia lupa kalau sudah bersedekah. Akhirnya bersedekah lagi. Sudah mengeluarkan zakat fitrah, wah dia keluarkan lagi. Nah, dia datang ke badan amil zakat, saya mau keluarkan zakat saya. Nanti pengurus badan amil zakat mengatakan, ya sudah Pak, Bapak sudah bayar. Itu orang-orang seperti itu. Itu adalah orang-orang yang masyakir. Tapi kalau kita biasanya, ya saya punya paman itu ya sudah salat, salat lagi. Iya, saya tanya kenapa salat lagi? Ternyata karena kole-kole. Oleh-oleh dalam bahasa lokal ya. Iya. Tapi ya itu juga salah satu bentuk syukur. Iya betul. Iya. Kemudian ada yang paling tinggi. Ini namanya syakur. Ya, jadi berbahagialah orang yang bernama syakur ini. Jadi syakur ini ya kalau ada orang yang bernama syakur itu bentuk tafaul kepada Allah dari orang tuanya. Supaya orang yang punya nama syakur ini memiliki sifat itu. Syakur itu artinya dia bukan hanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya nikmat itu kan biasanya kan kita sebut dalam bentuk uang. Iya, betul. Ya. Nah, nanti kita sebut rezeki kalau uang. Naik jabatan, lulus pegawai negeri, lulus PNS, lulus apa saja. Nah, itu baru dikatakan nikmat. Nah, tapi orang yang syakur ini, jangankan nikmat, ujian pun juga dia syukuri. Cobaan pun juga dia syukuri. Dia misalnya ujian apalah misalnya ya, ujian masuk ASN. Dia tidak lulus. Iya, betul. Nah, tapi dia juga tidak langsung menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, malah dia masih sempat mengucapkan alhamdulillah. Jadi dia bersyukur walaupun mendapatkan musibah. Nah, kalau kita bisa seperti ini, itulah tingkatan yang tertinggi. Dan itulah yang ingin dicapai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
afala akunu abdan syakura. Jadi Nabi SAW itu kan sudah diampuni dosanya yang lalu, yang waktu sementara dia hidup maupun yang akan datang, sudah terampunkan. Tapi kenapa dia masih salat terus, seakan-akan dia orang yang paling berdosa. Ya, ternyata cita-cita Nabi di situ, afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak ingin menjadi hamba Allah yang syakur. Jadi gambarannya seperti itu. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatan. Jadi lewat puasa Ramadan ini kita diharapkan sebenarnya meningkat. Karena bulan puasa ini kan kalau kita pikir, ini kan kita lapar ya. Iya, betul. Berlapar-lapar. Iya. Nah, sementara kalau kita makan, kita bersyukur, itu kan biasa-biasa saja. Iya. Ya, orang lapar, orang makan, kemudian bersyukur, wajar. Makan, kenyang. Tapi ini kita berlapar-lapar tidak makan, tapi kita bersyukur. Iya. Wah, itu artinya ibadah yang berlipat ganda. Saya ingin memberikan sebuah gambaran tentang syukur ini. Nah, ada seorang ulama besar ya, namanya Nasruddin Hoja. Tapi orang biasa menganggap dia sebagai komedian, padahal bukan. Dia adalah seorang ulama besar. Nasruddin Hoja ini dia secara fisik hitam, pendek, ya hidungnya juga pesek. Pokoknya tidak ada daya tarik lah, ya secara fisikal, ya secara fisik. Tapi dia punya kelebihan. Tahu kelebihannya? Dia punya istri. Istrinya ini cantik, tinggi, putih, ya hidungnya mancung, pokoknya sempurna lah. Nah, kemudian soleh, ya salehah ya kalau perempuan. Iya. Dan kelebihannya lagi bukan cuma satu, 2 orang, istrinya 2. Jadi salehah luar biasa. Jadi ini berlipat-lipat kenikmatan yang Allah berikan kepada Nasruddin Hoja ini. Nasruddin Hoja ini bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau memberikan kepada saya istri yang sempurna secara fisik maupun non fisik, ya inner beauty, ya punya luar biasa. Jadi apalagi yang kurang kepada saya ini, ya Allah. Jadi dia bersyukur. Akhirnya kemudian istrinya datang kepada Nasruddin. Ya Nasruddin, kita ini bertiga akan masuk ke dalam surga. Nah, Nasruddin berkata, kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang bersyukur. Dan hanya orang-orang yang bersyukurlah yang kelak akan masuk ke dalam surga. Tapi ada kemungkinan surga kita berbeda. Tingkatannya mungkin berbeda. Iya, betul. Wah, Nasruddin bertanya, kenapa bisa berbeda? Karena tingkat kesyukuran kita berbeda. Kamu bersyukur karena mendapatkan kami ini istri-istri yang cantik secara fisik, kemudian salihah. Tapi kami ini juga akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kami bersyukur memiliki kamu atau menerima kamu apa adanya. Artinya apa? Ya, kata sang istri ya. Itu kata sang istri. Tapi insya Allah tetap akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga ajmain, ya kalau sama-sama saleh, sama-sama orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus nih Pak, apa sih sebenarnya itu perbedaan rasa syukur dan kebahagiaan? Karena tentunya tadi Nasruddin itu yang secara fisik kurang sempurna, tapi memiliki istri yang sempurna secara fisik dan Masya Allah soleha, tentu memiliki rasa bahagia juga. Jadi apa sebenarnya itu bedanya antara syukur dan kebahagiaan itu? Jadi syukur itu prinsipnya mungkin lebih kepada perbuatan ya. Nah, bahagia itu hasilnya. Jadi perbuatan syukur kemudian melahirkan sifat bahagia. Dan ini juga kita dimiliki oleh orang tua kita ya. Saya tuh biasa melihat orang tua kita di kampung, ini orang di kampung itu saya biasa terkadang menangis melihat mereka. Itu mereka rajin beribadah, pergi sholat, ya sudah tua renta, ya
ketika musim hujan dia tetap rajin salat, musim kemarau tetap rajin salat, naik rezekinya tetap rajin salat, Rajin sholat. ya, turun rezekinya Masih tetap rajin sholat. salat. Sebelum masuk Ramadan rajin salat, masuk Ramadan tambah rajin salat, Iya, selesai Ramadan tetap rajin salat. tetap. Songkoknya baru tetap rajin salat, songkoknya kemudian kuning karena sering basah kena hujan tetap juga rajin salat. Seakan-akan tidak ada pengaruh cuaca. Iya, jadi tidak cuaca atau keadaan tidak mempengaruhinya. Jadi prinsipnya orang seperti ini adalah orang yang bersyukur dan paling berbahagia. Berbahagia. Itu orang yang paling berbahagia sebenarnya. Masya Iya, Allah. dia tidak tergantung dengan cuaca. Beda dengan sebagian orang. Ada orang nanti rajin beribadah kalau rezekinya naik. Iya. Orang mengatakan wah itu namanya Mas Sampajang Dalle. Ya itu orang-orang yang menyebut itu ya. Nanti kalau naik rezekinya, kalau datang rezekinya mendapatkan kebahagiaan. Ada juga orang kebalikannya. Nanti rajin beribadah. Kalau kena musibah. Betul Pak, iya. Baru ingat. Coba kita lihat, wah nanti ketika bertibu-tibu musibah baru rajin ibadah. Bahkan ada banyak narapidana narapidana kita itu ya. Kalau misalnya masuk ke persidangan sengaja pakai songkok, pakai baju koko, ya itu karena mereka ingin mendekatkan kepada Allah ketika kena musibah. Kalau orang tua kita di kampung kan tidak. Iya. Dalam kondisi apapun. Ya, mau kena musibah, mau tidak kena musibah, tidak ada urusan dengan itu. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang beriman itu seperti syajaratin thayyibah. Syajaratin thayyibah itu pohon yang tinggi. Kalau di Makkah itu para ulama-ulama kita menafsirkan yang dimaksud pohon tinggi itu pohon kurma, karena itu yang paling tinggi. Kalau di Indonesia tentu lebih lain lagi. Karena di Indonesia itu pohonnya banyak. Jadi para ulama-ulama tafsir mengatakan pohon kurma. Kenapa pohon kurma itu dikatakan syajaratun thayyibah? Karena tinggi ke atas. Ya. Buahnya banyak, cabangnya banyak. Ya. Kemudian menghunjam akarnya sampai ke bawah. Jadi apa maknanya itu? Akarnya itu menghunjam sampai ke bawah, artinya akidahnya mantap. Akidahnya bagus. Pokoknya tidak akan pohon seperti ini ketika ada godaan-godaan datang tidak akan gampang goyang, jatuh, karena memang akidahnya mantap. Nah, kemudian dia punya cabang-cabang yang banyak, artinya ibadahnya banyak. Ya, bukan hanya sholat, puasa, zakat yang wajib ya, yang sunnah-sunnah pun dia laksanakan. Ya, ini yang disebut dengan syajaratun thayyibah. Ya, jadi banyak cabangnya. Nah, jadi itulah orang-orang yang paling bahagia. Dan kita ini di Sulawesi Barat ini itu pernah di peringkat ya. Kita pernah di peringkat masuk kategori ada 15 provinsi yang masuk kategori orang yang paling bahagia hidupnya di Indonesia. Nah, di 15 provinsi itu provinsi yang ada di Jawa tidak ada yang masuk. Jakarta yang metropolis itu malah tidak masuk. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu tidak masuk dalam 15 besar ini. Indikatornya apa saja itu? Indikatornya karena provinsi kita ini kenapa masuk dalam 15 besar walaupun baru kena musibah. Itu karena kemampuannya menghadapi ujian-ujian dengan baik. Jadi ada musibah yang datang dia tetap enjoy saja. Eksis dan saja. Saya mengalami itu ketika gempa bumi kemarin. Ya, itu kan diprediksi bahwasanya masyarakat Sulawesi Barat ini, masyarakat Mamuju ini akan banyak yang stres. Akan banyak, itu prediksinya. Makanya ada tim namanya healing ya, tim healing dari gabungan universitas datang untuk menghibur masyarakat Sulbar. Ya, karena akan banyak yang stres. Ternyata tidak ada yang stres. Ya. Ternyata masyarakat Mamuju ini tidak ada yang biasa-biasa saja. Ada musibah ya tetap ya menyanyi-menyanyi, ya menghadapi kesulitan dengan apa saja ya, walaupun rumahnya hancur, tidak ada yang stres. Akhirnya tim healing itu bubar dengan sendirinya. Jadi saya juga termasuk bubar ya. Buat apa lagi mereka dihibur, karena mereka
ternyata berbahagia dengan keadaan itu. Dan inilah yang membedakan. Saya ini minta maaf, mungkin ini sering saya sampaikan. Kalau kita ini perbedaannya dengan orang-orang sekuler, ya saya ambil contoh, misalnya orang-orang Amerika dan lain sebagainya, itu mereka betul-betul perhitungan. Perhitungannya seperti apa? Misalnya kalau misalnya mereka punya pendapatan, orang-orang Amerika ya, termasuk sebagian orang-orang China ya. Itu kalau mereka punya pendapatan 2 juta, yang dia makan 1 juta. Nah, 1 juta dia tabung. Nah, tapi kalau kemudian mereka pendapatannya naik menjadi 100 juta, yang dia makan tetap 1 juta. 99 juta dia tabung. Wah, itu luar biasanya. Kalau kita ini orang Mamuju, orang Sulawesi Barat, orang Bandar, orang Sulawesi lah, atau orang Indonesia secara umum, kalau gaji kita 2 juta, yang dimakan juga 2 juta. Yang dimakan juga 2 juta, bahkan terkadang 4 juta. Gaji hanya 2 juta, yang dimakan 4 juta. Kalau naik lagi gaji menjadi 3 juta, yang dimakan tambah banyak lagi. Konsumsi kita menjadi 6 jutaan. Dari mana 3 juta untuk menutupi itu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ternyata ada saja. Artinya apa? Ya, masyarakat kita ini masyarakat yang bahagia. Ya, alhamdulillah, sisa harus dilingkupi rasa syukur. Walaupun konsumtif tapi tetap bahagia. Inilah yang harus diatur juga. Itu kelemahan kita karena konsumtifnya, tapi rasa syukur ini harus selalu ada. Makanya jangan heran kalau orang tua kita itu ketika kena musibah, orang tuanya meninggal atau ada keluarganya meninggal, itu tetap memberikan makanan kepada orang-orang. Ada biasa hari ketiga, ketujuh, ya dia suguhi orang-orang datang makanan. Kalau ditanya, ya kenapa Bu kita menyuguhi mereka? Kita kan dalam kesulitan. Mereka mengatakan tidak. Walaupun kami ini dalam kondisi susah, sulit, ya kami tetap ingin bersedekah. Ya, itu tidak mengurangi keikhlasan mereka. Betul. Itulah ciri-ciri orang yang syakur. Syakur. Ya, baik Pak. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Satu lagi nih Pak. Bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan ini saat kita berpuasa tapi tetap menjaga sifat syukur itu? Kalau kita betul-betul berpuasa, maka kita pasti bersyukur. Kenapa? Karena dari puasa ini diajarkan kepada kita yang pertama, bahwasanya banyak di antara saudara-saudara kita yang ternyata untuk makan saja susahnya bukan main. Iya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina terkadang 1 kali 1 minggu makan. Ada yang hanya berbekal 1 botol air minum, kemudian biskuit. Ya, itu dia hidup dengan 1 minggu. Ada juga yang mungkin lebih di atas lagi, 1 hari makan, 1 hari tidak makan. Ada yang hanya 1 kali makan. Kita ini alhamdulillah ya makan sudah tidak ada masalah. Ya, apalagi sekarang ini kan ada program pemerintah ya, makan bergizi gratis. Jadi luar biasa pemerintah kita ini. Jadi kita harus merasakan itu. Ada empati kita kepada mereka. Kemudian yang kedua, pelajaran dari puasa ini ternyata kita ini kan selalu memikirkan makanan. Betul. Ya, padahal dalam diri kita ini kan ada 2. Ada namanya fisik. Ya, ini kan fisik ya. Iya, betul. Kalau kita lapar makan, itu kan fisik. Kalau kita haus minum. Ya, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naluri seks. Makanya kawin, ya dianjurkan untuk kawin. Itu boleh. Kita ini ada keinginan untuk berkuasa, makanya ada namanya politik. Itu semuanya sifatnya fisik. Tapi ternyata ada yang sifatnya ruhi, ya, rohaniah. Rohaniah kita ini harus juga diberikan makanan. Betul. Ya. Bagaimana caranya memberikan makanan kepada roh kita ini? Di antaranya adalah dengan zikir, ya, dengan bacaan Fatihah. Jadi kalau kita baca ila ruhil Mustafa, itu sebenarnya kita memberikan asupan nutrisi ya kepada orang yang meninggal, baik itu nabi atau orang-orang meninggal kita. Nah, kita memberikan asupan nutrisi untuk dengan cara puasa. Jadi puasa itu kalau kita pikir tidak makan, tapi sebenarnya memberikan makanan
memberikan makanan kepada roh kita ini. Jadi rohani kita ini harus diberikan makanan. Orang yang keterikatannya kepada rohanianya lebih tinggi dibandingkan kepada fisiknya, itu tidak akan lapar di saat seharusnya orang lapar. Betul. Tidak akan dingin di saat orang seharusnya dingin. Tidak akan kepanasan di saat orang kepanasan. Tidak akan marah di saat semua orang marah. Kenapa? Karena dia lebih terikat kepada rohanianya. Nah, jadi itu dua hal. Yang pertama kita merasakan, kemudian yang ketiga ternyata apa yang kita pikirkan selama ini makanan-makanan yang enak itu misalnya makanan-makanan hot yang hot ya, Kentucky Fried Chicken, apalagi ya nugget dan lain sebagainya. Ternyata makanan yang paling enak itu bukan itu. Ya, makanan yang paling enak itu adalah makanan yang kita makan ketika kita lapar. Iya, coba ya kita seperti nanti apapun rasanya. Apapun ya, itu tempe kah? Kalau tempe yang ada, wah enak sekali tempe itu. Gorengan itu yang paling enak. Jadi kita selalu berhayal dengan hal-hal yang sebenarnya bukan ruhaniah. Iya. Oke Pak. Terakhir sekali nih Pak. Tolong berikan pesan Bapak Ustadz kepada pendengar kita, bagaimana mengubah kesulitan menjadi kesempatan untuk mengembangkan rasa syukur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan kepada kita tentang kesulitan dan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, jadi bagaimana mengubah kesulitan ini menjadi kemudahan? Prinsipnya sebenarnya kalau orang bersyukur itu sudah menjadikan sesuatu menjadi mudah. Ya, apa yang tidak mudah dengan kesyukuran itu? Dalam rumah tangga, kalau kita selalu bersyukur, tidak ada masalah. Saya ambil contoh, misalnya tidak ada anak, ya ketika kita bersyukur ya sudah tidak ada masalah kan? Ya Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita pasangan. Jadi orang yang bersyukur itu pasti akan selalu melihat ke bawah. Jadi dia selalu merasa istighna atau merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Tapi dia juga tetap akan termotivasi untuk bekerja. Jadi orang yang bersyukur itu tidak akan pernah bunuh diri, tidak akan pernah merasakan kelaparan dan lain sebagainya. Karena dia dipenuhi dengan rasa kebahagiaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Jadi lewat puasa Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian, sekaligus sebenarnya ini bukan ujian. Kalau orang yang bersyukur itu menilainya bukan ujian, tapi justru ini dia nilai adalah sebuah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu terukur dari konsistensinya dalam beribadah. Masya Allah, luar biasa pencerahan Bapak Ustadz pada kesempatan ini, dan insya Allah pemirsa kita akan merasa bahagia dan merasa bersyukur mendengar pencerahan ini. Ada kata-kata dari Imam Syafi'i, ya ada 3 hal yang menjadi jauharul mar. Jauharul mar ini artinya menjadi kebahagiaan seseorang. Ya, yang pertama kitman al-ghadab. Ya, orang yang selalu mampu menjaga amarahnya. Jadi seharusnya dia marah tapi dia mampu menjaga amarahnya. Bahkan marah pun terkadang dalam bentuk yang halus sekali. Dia sebenarnya sudah marah. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur ya. Kemudian yang kedua kitmanul fakar. Dia sebenarnya miskin. Tapi tidak menampakkan kemiskinannya. Dia tetap ya menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, bagus lah, bukan juga mewah ya. Ya pokoknya tidak ketahuan kalau dia punya utang. Tidak usah sebar-sebar ke sana kemari tentang kehidupannya. Kemudian yang ketiga kitman syiddah. Dia sebenarnya menderita, mungkin sakit, punya masalah, tapi dia mampu menyembunyikan rasa sakit, rasa susahnya itu. Apabila kita miliki itu, maka kita disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian yang sebenarnya. Baik Pak,
Terima kasih banyak atas pencerahan pada hari ini. Ya. Kemudian jangan bosan-bosan kami undang di podcast Si Pakarewa. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Amin ya Rabbal taala Alamin. berlipat Ya. ganda untuk Bapak pribadi dan keluarga dan kepada saya selaku host juga. Dan baik pemirsa sahabat religi dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa mengembangkan rasa syukur dan berbahagia selalu. Fabi ayyi ala'i li rabbika tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang engkau dustakan. Demikian perbincangan kita pada hari ini, tema syukur. Semoga pemirsa, sahabat religi dimanapun Anda berada, sehat selalu dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.